Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, adik-adik, rekan-rekan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Insyaallah sembari kita beriktikaf di rumah Allah ini, mari sejenak kita mengambil pelajaran dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil pelajaran terkait dengan janji Allah kepada orang bertakwa yang terdapat di dalam surah At-Tolaq, surat tentang cerai. Surah At-Tolaq ini terdapat di juz 28. Di dalam surah At-Tolaq ini ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Salah satu janjinya itu saya yakin dan percaya bunyi ayatnya sudah begitu familiar di telinga kita. Tapi bisa jadi masih sedikit di antara kita yang tahu bunyi ayat itu atau ayat tersebut terdapat dalam surah At-Tolaq. Karena nama lain dari ayat ini lebih populer, yaitu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kalau dibilang ayat 1000 dinar, sepertinya semua tahu ya. Bahkan kalau kita pergi ke jalan perdagangan, Sukaramai, Jalan Gudang, itu banyak di dinding-dinding. Populer di kalangan pedagang. Karena berharap kalau ditempel dipajang, betul-betul datang 1000 dinar ke tokonya. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan seterusnya. Itu ayat 1000 dinar. Tapi kalau ditanya itu terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Tidak banyak yang tahu. Nah, sebelum kita membahas tentang janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tolaq, maka kita mencoba mengambil hikmah ya. Bukannya bunyi dari janji Allah dalam surah At-Tolaq ini ditujukan kepada orang bertakwa. Jadi kalimatnya sama, wa may yattaqillaha, wa may yattaqillaha, wa may yattaqillaha, sampai 3 kali. Jadi janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Nah, yang menarik adalah janji Allah kepada orang yang bertakwa ini Allah sebutkan di dalam surah cerai. Yang pertama di dalam Al-Quran dari 114 surat, kita tidak pernah menemukan nama surat nikah, nggak ada. Nama surat yang namanya surat nikah, nggak ada. Walaupun tema tentang pernikahan banyak. Dalam surah An-Nisa ada, ya, termasuk dalam surah At-Tolaq ini kan juga tentang pernikahan, tentang rumah tangga ya. Termasuk bagaimana cara menikah, siapa saja yang halal dinikahi, siapa saja yang haram dinikahi. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang suami terhadap istri, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami, dan lain sebagainya. Itu banyak dibahas di dalam Al-Quran. Tapi nama surat nikah tidak ada. Tapi surah At-Tolaq ada. Justru surat cerai itu ada.
Kemudian yang kedua, ketika kita melihat bahwa di dalam Al-Quran itu ada surat tentang perceraian, surat yang namanya surat cerai, lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang bertakwa justru diletakkan di dalam surah At-Thalaq ini tentang cerai ini? Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa di dalam surah ini selalu berada di bagian akhir, selalu menjadi penutup dari ayat. Yang di awal ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ketentuan-ketentuan atau rambu-rambu atau panduan bagi siapa saja yang bercerai, khususnya para laki-laki yang menceraikan istrinya. Barulah kemudian Allah tutup ayat-ayat tadi itu dengan kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja contohnya, dan janji Allah yang lain. Apa hikmahnya? Yang pertama, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah takwa kepada orang yang baru menikah, mungkin ketakwaan itu begitu mudah kita laksanakan. Karena biasanya orang kalau baru menikah, disebut dengan bulan madu, itu tidak perlu disuruh, dia akan berbuat baik dengan pasangannya. Contoh seorang laki-laki sebagai seorang suami, baru mengkawin, Pak, baru nikah, berbunga-bunga hatinya. Itu jangankan memenuhi kewajiban minimal dari istrinya, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu bila perlu hadiah setiap hari dia kasih. Kalau perlu, kalau istrinya ulang tahun, emas dikasih, Pak. Konon lagi, makanan. Begitu juga istri. Begitu baru menikah, itu jangankan memasakkan nasi, buat kopi, buat teh, apa yang mau, abang pengen apa hari ini. Begitu mudahnya suami istri ini memperlakukan pasangannya masing-masing ketika dalam kondisi baru menikah. Apa yang dirasakan oleh mereka yang baru menikah? Rasa cinta. Romantis. Romantis, Pak. Tapi kalau cerai, rasa-rasanya tidak ada orang yang bercerai dalam keadaan saling jatuh cinta. Mungkin, Pak. Yuk kita cerai yuk, karena aku mencintaimu. Nah. Tapi biasanya orang itu ketika cerai, dia dalam kondisi dikuasai oleh rasa amarah, benci, Pak. Dan dalam kondisi amarah dan benci itu, sulit bagi kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Jangankan memberikan hadiah kepada pasangan, kalau bisa bahkan KTB dari rumah long, keluar dari rumah saya. Bahkan selama masa iddah itu bisa jadi sang suami yang nggak bertakwa, dia nggak peduli lagi dengan nafkah kepada istrinya. Bahkan pada hari ini kita menemukan ada pihak-pihak yang dikorbankan karena konflik antara suami dan istri. Siapa yang dikorbankan? Anak. Salah satu yang membuat pada hari ini sengaja saya ingin menyampaikan hal ini, Pak. Ini kalau nggak cukup waktunya, kita bahas di lain waktu. Bisa baca sendiri apa janji Allah. Tapi yang ingin kita bahas adalah bagaimana kita itu dalam kondisi benci sekalipun, kita tetap menjadikan Allah itu sebagai, sebenarnya Allah itu sebagai panduan. Bukan hawa nafsu kita sebagai panduan. Sehingga ketika rumah tangga kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita ketika menikah pada waktunya kita akan merasakan perceraian dalam rumah tangga kita, Pak. Kita tidak mau. Tapi kalaupun perceraian itu harus terjadi, jangan sampai perceraian itu akan menimbulkan korban terhadap orang-orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi dengan kita dan pasangan. Satu. Kemudian yang kedua, jangan sampai perceraian itu justru membuat kita terjerumus kepada dosa. Kalau kita lihat kasus perceraian pada masa sahabat, ada nggak? Ada. Umar bin Khattab diriwayatkan pernah menceraikan salah seorang istrinya. Anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga pernah menceraikan salah seorang istrinya. Itu sahabat-sahabat hebat, Pak. Kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam. Ini salah seorang sahabat, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah dengan syurga. Menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Cerai, Pak. Tapi perceraian mereka ini
Tidak sampai membuat korban-korban yang tak bersalah tadi jatuh. Anak mereka Abdullah bin Zubair, anak yang luar biasa hebat. Dan apa yang kami sampaikan tadi, kenapa secara sengaja kita mencoba untuk menyampaikan hal ini? Yang pertama, tanpa sengaja kami itu di kampus, Pak, ngobrol dengan mahasiswa. Ya. Ini saya katakan, saya bukan dosen agama, tapi ketika ngobrol, Pak, ternyata saya mendapatkan banyak kasus. Anak-anak kami di kampus itu, keluarganya itu berantakan. Kaget-kaget. Gitu ngobrol, orang tua saya sudah pisah, Pak. Orang tua saya sudah pisah, Pak. Bahkan ada yang nggak kenal sama ayahnya. Dia ditinggal oleh ayahnya ketika masih bayi. Nggak kenal siapa bapaknya. Mengenaskan sekali, Pak. Dan kalau dirunut-runut, kalau mencoba untuk dikalkulasi, jumlahnya banyak. Mungkin bisa dikatakan kalau boleh saya meraba-raba persentasenya 30-40%, Pak. Itu di jurusan saya itu anak-anak yang orang rumah tangganya berantakan. Bahkan ada yang sudah sekian lama, ada yang nggak ketemu sama mamanya, ada yang sudah sekian lama nggak ketemu sama ayahnya. Bahkan pernah ada kejadian miris, ada seorang anak dari Sumatera Utara ya. Kamu orang Batak bukan? Batak, Pak. Kenapa nggak ada marga? Nah, dia ceritalah. Ayah kandung saya marganya A. Kemudian pisah dengan ibu saya. Kemudian ibu saya menikah lagi sama ayah yang kedua. Ayah yang kedua inilah yang kemudian menafkahi kami. Tapi ayah yang kedua ini tidak mau nama marga ayah saya yang pertama itu ditaruh. Jadi akhirnya apa? Marganya dihilangkan. Sampai begitu konfliknya, Pak. Anak ini tidak tahu apa, tidak tahu apa-apa. Tapi konflik antara suami dan istrinya akhirnya membuat mereka menjadi korban. Mengenaskan sekali. Itu satu, Pak. Yang kedua, seperti yang kami katakan tadi, bahwa kita seringkali meninggalkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita itu dikuasai oleh amarah. Dan terkadang kalau kita melihat orang-orang yang berkonflik ini, kesehariannya orang yang sholat. Bahkan termasuk dalam persoalan warisan. Pak Amri itu seringkali memberikan pelatihan tentang pembagian waris. Itu kan pembagian waris itu kan sudah teknis. Tapi sebelumnya biasanya apa? Konflik. Dan saya beberapa kali pernah diminta untuk memediasi, bukan hitung-hitung, Pak, memediasi konflik. Dan yang anehnya ketika kita memediasi, orang-orang yang konflik ini dalam bab waris ini, orang yang sholat, Pak. Sholat dia, bahkan ahli masjid, pergi ke masjid. Tapi entah kenapa ketika bagi waris, dia nggak terima warisan dia begitu. Sudah kita ceritakan ayatnya di sini, kita ceritakan bagaimana panduan dari Allah terhadap waris, tetap saja nak mau. Bahkan ada di antara keluarga-keluarga itu ditunda pembagian warisnya, bahkan sampai puluhan tahun yang punya harta itu meninggal dunia. Justru yang menahan-nahan itu siapa? Ya orang laki kan, anak laki biasanya. Sholat, sudah naik haji lagi. Jadi seperti kita tidak menemukan hubungan antara kesolehan pribadi di masjid, kesolehan pribadi dia dengan kesolehan sosial. Minimal kepada siapa? Kepada saudara kandung yang menjadi ahli waris. Minimal apa? Kepada pasangan di rumah. Jadi seperti ada istilahnya itu split of personality. Personality yang terpisah. Di masjid lama sekali sholatnya. Di masjid lama sekali sujudnya. Begitu di rumah dia tampar istrinya. Di masjid rajin sekali hadir di saf-saf masjid. Tapi begitu bicara waris, dia seperti tidak kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengatur tentang waris dalam Al-Qur'an. Bahwa dosa besar ketika kita menahan hak orang lain. Dosa besar ketika kita memakan hak orang lain. Memakan hak orang lain itu apa? Dia diwaris juga kan? Menyembunyikan. Ada bapaknya itu mungkin ada sertifikat, dia sembunyikan. Jadi sebelum bicara waris itu kan dibuat terang benderang itu. Bapaknya ini yang meninggal punya warisan apa saja. Kalau nggak terang benderang bagaimana mau bagi waris? Tapi ternyata ada
harta-harta tertentu yang disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Yang pergi ke masjid tadi. Split of personality. Jadi solehnya di masjid. Begitu pulang ke rumah, dia tidak menemukan panduan itu ada di rumahnya. Nah, itu juga sama, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mungkin hikmah mengapa Allah memberikan janji kepada orang yang bertakwa di dalam surah At-Talaq tadi ini. Karena bertakwa dalam kondisi kita marah itu tidak mudah dibandingkan dengan ketika kita bertakwa dalam kondisi kita senang. Nah, kondisi seseorang ketika dia marah, ketika dia bercerai itu jarang. Sehingga tak sedikit kemudian orang-orang yang bercerai ini ketika dia itu bercerai dan dia dikuasai oleh rasa marah, dia kemudian menelantarkan hak-hak dari orang lain. Dia menzolimi hak-hak orang lain. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa janji pertama yang Allah tujukan kepada orang-orang yang bertakwa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai janjinya itu pada ayat yang kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjanjikan untuknya jalan keluar. Nah, salah satu janji Allah kepada orang yang bertakwa menunjukkannya kepada jalan yang keluar itu dalam konteks At-Talaq itu apa? Memudahkan, Pak, paling tidak. Memudahkan. Orang lagi berperang itu kan paling susah untuk diajak berunding, Pak, ya. Kenapa deadlock, Pak? Solusi ini nggak masuk, solusi itu nggak masuk. Karena semua marah, semua nggak mau dikalahkan, semua nggak mau dalam posisi kalah, semua nggak mau dalam posisi mengalah. Sehingga deadlock, Pak. Jalan buntu semuanya. Nah, perang dalam skala kecil itu kan perang rumah tangga. Satu orang laki-laki, satu orang suami, satu orang laki-laki, satu orang perempuan, suami istri namanya perang, Pak, deadlock. Bahkan Pak Geci datang nggak masuk. Sampai kemudian lapor ke polisi. Polisi pun nggak sanggup pikir, Pak, balikin lagi ke Pak Geci. Pak Geci kemudian angkat tangan. Pertama kepala dusun, paling kasihan kepala dusun pada hari ini. Apalagi sudah buat kemarin billboard besar kali di Cunda itu salah satu konflik-konflik yang tidak lagi diurus sama kepolisian, itu konflik rumah tangga. Kepala dusun lah. Bayangkan kalau misalkan di dusunnya ada 10 yang konflik, 20 yang konflik. Nggak masuk kepala dusun, naik ke Geci. Konflik lagi, Pak. Itu mulai konflik suami istri, konflik warisan, segala macam. Botak kepala Pak Geci hari ini. Dan kalau nggak sanggup lagi, Pak Geci kemudian yaudah terserah kalian lah. Apa yang terjadi? Tapi kalau kemudian orang yang berkonflik ini sejak awal menjadikan Allah sebagai panduan, Al-Quran sebagai panduan, maka yang pertama konflik kita itu tidak menyusahkan orang lain. Yang kedua, konflik kita itu tidak membawa korban. Membawa korban kepada orang-orang yang tidak mengetahui latar belakang dari persoalan antara kita dengan pasangan kita, yaitu anak-anak kita sendiri. Nah, pada hari ini apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Yang terakhir ini lagi viral apa? Kisah judi online yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Coba perhatikan anak-anak itu, Pak. Saya yakin dan percaya itu produk-produk rumah tangga yang bermasalah. Produk dari rumah tangga yang bermasalah. Dan kita tidak akan mungkin bisa membasmi persoalan di permukaan kalau kita tidak mengatasi persoalan di akar. Dan salah satu persoalan di akar itu apa? Masalah rumah tangga. Dan minimal apa pada kajian subuh kali ini, masalah-masalah seperti ini itu tidak lagi dihadapi oleh para jamaah subuh. Minimal, Pak. Mungkin ada di antara jamaah subuh, na'udzubillah, Pak, kita nggak minta rumah tangga kita bubar. Tapi kalaupun kemudian harus bubar, khususnya para jamaah subuh, maka ketika proses kita bercerai, maka Allah memberikan panduan. Dan panduan umumnya apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses Anda mengambil
keputusan untuk berpisah dengan pasangan Anda. Nah, kalau Anda menjadikan takwa itu di depan, maka insya Allah walaupun perceraian ini pahit, tapi perceraian ini semoga bisa menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Cerai memang, tapi ketika dalam proses kita bercerai itu kita tidak menzolimi orang, kita jadikan Allah sebagai panduan, insya Allah ini akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun posisi kita sedang mengambil langkah bercerai, sesuatu yang Allah tidak suka. Jadi jangan sampai bercerai itu justru mengundang murka Allah yang berikutnya. Allah nggak suka perceraian, tapi ketika kemudian sudah Allah nggak suka kita bercerai dan kemudian kita bercerai tidak dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang justru terjadi apa? Kita akan mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, Allah akan menjanjikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa, jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Tidak hanya jalan keluar, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji kepada orang yang bertakwa ini, Allah akan memberikan kepadanya jalan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, di atas itu, di ayat-ayat sebelumnya itu, Allah mewanti-wanti kepada siapa saja yang menceraikan istrinya untuk tetap memenuhi hak-hak istrinya sebelum masa iddahnya berakhir. Dan ini sering diabaikan kan? Hana payah kujuk peng hari gaji. Pajuh hampa. Bahdu hari ini. Karena marah, Pak. Dia merasa dia pihak yang benar. Karena istri saya punya kesalahan, biarkan saja dia kelaparan. Biarkan saja dia itu tidak punya tempat tinggal. Keluar dari rumah saya, tidak saya kasih apapun. Bahjerag. Kita merasa kita melakukan hal yang benar. Tidak mau kita berikan kepadanya. Dan seterusnya, Pak. Ketika sudah bercerai, sang istri mungkin bersama anaknya. Anak itu anak siapa? Anak kita. Banyak hari ini anak-anak yang ditelantarkan oleh ayahnya. Merasa tidak perlu lagi diberikan nafkah kepada anak-anak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, mungkin Anda marah. Ketika Anda marah, Anda tidak rela untuk menafkahinya. Karena sedang dikontrol oleh rasa marah. Tapi Allah kemudian menyuruh kita, tidak boleh begitu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu bertakwa, yang pertama Allah akan berikan jalan keluar. Semoga jalan keluar yang Allah berikan itu membuat kemudian rumah tangga kita kembali bersatu dan kemudian dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara para sahabat bercerai, talak satu, kemudian rujuk dan kemudian kembali normal rumah tangga. Tidak sampai kemudian bercerai secara permanen. Kemudian janji Allah berikutnya kepada orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lagi-lagi Allah awali dengan wa may yattaqillaha. Di ayat yang keempat Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Tadi diberikan jalan keluar. Jalan keluar ada, tapi enggak semua jalan keluar itu mudah. Kita hari ini terperangkap di kamar mandi, Pak. Jalan keluar ada jalan keluar. Cuma jendela kecil. Bisa keluar, bisa, tapi enggak mudah keluar dari situ. Nah, bagaimana siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja Allah janjikan kepada mereka jalan keluar, tapi Allah mudahkan kepada mereka urusan-urusannya. Urusan-urusannya. Kita punya banyak urusan di dunia ini, Pak. Dan kita berharap dari semua urusan-urusan kita itu kita jalani dengan mudah. Maka di antara cara kita ikhtiar kita agar Allah memudahkan urusan-urusan kita, bertakwalah kepada Allah. Dan dalam konteks kita itu bercerai, maka bentuk ketakwaan itu adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ketika kita sedang dihadapkan pada konflik rumah tangga. Jadi yang pertama jalan keluar dijanjikan sama Allah, yang kedua memudahkan urusan kita. Dan yang terakhir Allah ulangi lagi kalimatnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dua tadi itu perkara dunia, jalan keluar dan memudahkan urusan kita, tapi orang yang bertakwa itu dijanjikan sama Allah bukan cuma urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Apa janji Allah kepada orang yang bertakwa? Allah akan menutup dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini juga sebenarnya rambu kepada kita yang harus dengan terpaksa mengambil keputusan untuk bercerai. Siapa yang paling tahu aib kita? Pasangan kita. Itu pasangan kita itu Pak, orang yang paling tahu kita yang sesungguhnya. Ada ustadz, ada walid, ada tengku. Itu sama istrinya jangan ngomong-ngomong walid, tengku, kiai haji Pak. Tahu dia siapa kita. Tahu belang kita Pak. Orang yang tidak ada jarak antara kita dengannya itu pasangan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tahu. Lebih hebat dia tahu daripada orang tua kita sendiri. Pihak yang nggak ada aurat antara kita dengan dia siapa? Pasangan kita Pak. Jadi aib kita dia yang tahu dan aib dia kita yang tahu. Dan aib kita itu berpotensi terbongkar kapan? Bisa. Bisa. Nah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita. Kita tidak mau Pak, aib-aib kita itu terbongkar. Maka di antara cara kita agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, bahkan sampai mengampuni dosa-dosa kita, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di media sosial orang-orang yang terkenal, public figure bercerai, terbongkar semuanya. Yang dulunya kita anggap dia orang yang terhormat, pejabat, artis segala macam, begitu bercerai saling mengumbar aib. Sampai posisi tidur dibilang. Ya, tidur begini. Bahkan sampai urusan ranjang pun akhirnya terbongkar. Dan kemudian dikonsumsi oleh anak. Oh, bapak saya begitu rupanya. Oh, mama saya begitu rupanya. Saya dibayangkan bagaimana anak-anak kita di hadapan kawan-kawannya, Pak. Ketika orang tuanya saling mengumbar aib di hadapan publik, di hadapan media sosial. Tidak saja menjanjikan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup dengan janji yang terakhir. Kepada orang yang bertakwa apa? Wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi kita ulangi, ada 3 janji Allah kepada orang yang bertakwa di dalam surah At-Talaq ini. Yang pertama, janji Allah untuk memberikan jalan keluar kepada siapa saja yang bertakwa dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memudahkan segala urusannya. Dan yang ketiga, Allah berjanji untuk menutupi dan bahkan sampai mengampuni segala dosa-dosanya dan kemudian memberikan kepadanya pahala yang besar dari sisinya. Semoga memberikan pelajaran bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.